Saatnya kita panen padi. Oke kawan-kawan semuanya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan memperlihatkan sebuah aktivitas warga di Desa Gumelar, Kecamatan Wadosintang, Kabupaten Wonosobo. Nah, dalam video ini kami akan memperlihatkan bagaimana warga di desa ini, Desa Gumelar maksudnya ya, memanen padi secara tradisional. Nah, sekedar informasi saja, biasanya kami di sini tuh memanen padi tuh setiap 100 hari sekali atau 90 hari sekali. Atau dalam waktu setahun itu kita bisa memanen padi sekitar 3 kali. Nah, padi yang kami tanam biasanya tuh jenisnya itu seperti padi bengawan yang paling umum ya untuk saat ini. Nah, kebetulan wilayah kami itu adalah wilayah pegunungan. Jadi pasokan air di sini tuh alhamdulillah sangat melimpah. Jadi ketika musim kemarau itu di sini masih bisa nyawah ya kawan-kawan. Nah, untuk cara pemanennya sendiri di sini tuh masih menggunakan cara tradisional kawan-kawan, seperti yang terlihat di video ini. Sebetulnya dari kelompok pertanian sendiri itu sudah ada mesin perontok padinya, tapi karena medannya juga kadang agak sulit, jadi masih banyak yang menggunakan alat-alat tradisional seperti ini untuk manen padinya. Nah, di sini kami menyebutnya gebyok. Pira? Loro. Lah timbang karo patir mesti nyodonge gontil kan ujung karo patir. Patiran iki domona loro. Nah, ketika musim panen padi tiba, tidak hanya kegiatan panen padinya saja yang biasa ada di sini ya, seperti halnya batang padinya itu sendiri atau daun padinya itu sendiri itu biasa dimanfaatkan oleh orang-orang di sini untuk pakan sapi, atau kami di sini menyebutnya damen, seperti itu. Nah, sistem orang yang ngarit damen itu biasanya mereka membantuin ngarit batang padinya, kemudian bantuin gebyoknya yang kemudian nanti akan dapat damen yang seperti ini. Biasanya mereka untuk pakan sapi ya, damen-damen ini. Jadi ketika panen padi tiba, yang dapat imbasnya itu nggak cuman yang panen padi mendapatkan padinya, tapi juga orang-orang yang memelihara sapi. Mereka akan dapat damennya. Nah, sistem panen padi di sini itu biasanya kebanyakan tuh orang tuh buruh tandur namanya ya, kalau kami menyebutnya. Maksudnya misalkan ada orang yang punya sawah beberapa hektar lebarnya gitu, jadi nanti mereka akan merekrut beberapa orang, biasanya tuh kerabatnya dan orang-orang yang enggak punya sawah, untuk ikut tandur di sini, yang nantinya sebagai imbalannya ketika panen itu akan mendapat bagian. Seperti itu cara pembagiannya kawan-kawan. Kalau paksono penerusan bang tunggil. Kurabong ya. Nah, untuk panen padi di sini itu biasanya dikerjakan itu ketika pagi hari. Jadi sebelum melakukan aktivitas lainnya, mereka memprioritaskan untuk memanen padi tersebut, karena di sini itu masih menggunakan tradisi.
Jadi tradisi untuk panennya saja tuh harus milih hari tertentu. Dan jamnya pun kadang memilih jam tertentu. Misalkan harus hari ini jamnya jam segini gitu. Dan itu nggak boleh dilewati atau nggak boleh sampai diabaikan seperti itu. Karena memang masih menggunakan tradisi agak-agak kejawen sih sebetulnya di sini. Kurang landung gitu Korea. Landung gitu. Nah, kebanyakan juga yang ikut panen padi ini itu biasanya orang-orang yang sudah tua ya kawan-kawan ya. Jadi untuk keluarga-keluarga muda atau keluarga-keluarga yang masih belum tua itu jarang yang ikut yang diikutkan dalam panen padi ini atau disuruh tandur ibaratnya. Karena orang-orang tua kan sudah mulai terbatas untuk mencari penghasilan, sedangkan yang masih muda-muda sudah banyak seperti itu. Nah, ketika gebyoknya ini sudah selesai, nah nanti akan ada saatnya itu untuk pembagian atau kalau di sini namanya bawon ya. Jadi di sini bawon itu ada nama orang dan ada bawon itu adalah bagian komisi daripada panen padi ini seperti itu. Nah, hitungannya sendiri bermacam-macam ya. Misalkan ada yang 10 ember itu nanti dapatnya per 10 ember berapa, misalkan seember dan seterusnya seperti itu. Nah, kadang-kadang untuk case yang terjadi seperti ibu-ibu yang ini itu dia kan spesialis tandur ya di tempat-tempat orang. Kadang orang yang nggak punya sawah malah punya berasnya itu lebih banyak daripada orang yang punya sawah. Karena orang-orang seperti ini biasanya kan dia dipercaya untuk ikut tandur di beberapa lahan milik orang. Makanya kalau dikumpulin itu bisa banyak kawan-kawan gitu. Nah, jadi untuk orang-orang di desa seperti ini yang mau ikut tandur di tempat orang, kalau yang rajin seperti ini, itu mereka ya nggak akan kekurangan beras. Jadi ketika beras langka seperti belakangan ini, mereka tetap punya cadangan beras yang agak melimpah di rumahnya. Seperti itu kawan-kawan. Jadi